Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Arselia dengan NIM C1M02310005. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme, lahan kering, vegetasi, dan kontribusi dari ketiganya untuk menjadikan suatu lahan menjadi produktif. Oke, yang pertama yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme secara umum adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata. Mikroorganisme dalam tanah atau sering disebut dengan mikrobioma tanah adalah seluruh mikroorganisme, materi genetik dan aktivitasnya pada suatu komunitas tanah. Mikrobioma tanah, khususnya dalam pertanian, memiliki peran besar bagi kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya. Mikroorganisme tanah memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem tanah dan kesuburan lahan. Berikut adalah beberapa jenis mikroorganisme tanah yang penting, yaitu yang pertama, bakteri yang terdiri dari bakteri penghambat nitrogen seperti Rhizobium, bakteri pelarut fosfat, bakteri penghasil zat pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin, bakteri pengurai bahan organik seperti Bacillus. Yang kedua, jamur yang terdiri dari jamur mycorrhiza yang bersimbiosis dengan akar tanaman dan membantu penyerapan air dan nutrisi, jamur pengurai selulosa dan lignin yang berperan dalam dekomposisi bahan organik, jamur antagonis yang dapat menekan pertumbuhan patogen tanaman. Yang ketiga, Actinobacteria yang terdiri dari Actinobacteria penghasil antibiotik yang dapat mengendalikan patogen tanaman dan Actinobacteria pengurai bahan organik kompleks seperti selulosa dan lignin. Yang keempat, alga yang terdiri dari alga hijau biru Cyanobacteria yang dapat menambah nitrogen atmosfer dan alga mikroskopis yang berperan dalam siklus hara dan pembentukan agregat tanah. Yang kelima, protozoa yang terdiri dari protozoa predator yang memakan bakteri dan melepaskan nutrisi bagi tanaman, dan protozoa pengurai bahan organik. Keberadaan dan aktivitas mikroorganisme tanah yang beragam sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah, siklus hara, dan kesehatan tanaman. Pemahaman dan pengelolaan mikroorganisme tanah merupakan kunci dalam pertanian yang berkelanjutan. Mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan lahan menjadi produktif. Berikut adalah beberapa kontribusi mikroorganisme dalam hal ini, yaitu yang pertama, fiksasi nitrogen. Bakteri mengikat nitrogen seperti Rhizobium dapat menghambat nitrogen atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hal ini meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, dekomposisi bahan organik. Berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Hal ini menghasilkan humus yang kaya akan nutrisi dan memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, pelarutan mineral. Mikroorganisme dapat melarutkan mineral-mineral di dalam tanah seperti fosfat, kalium, dan lain-lain sehingga tersedia bagi tanaman. Yang keempat, produksi zat pengatur tumbuh. Beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberelin yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Mikroorganisme antagonis dapat menekan pertumbuhan patogen tanaman sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit. Yang keenam, pembentukan agregat tanah. Mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa perekat yang membantu pembentukan agregat tanah, meningkatkan aerasi dan drainase. Dengan demikian, keberadaan dan aktivitas mikroorganisme yang beragam di dalam tanah sangat penting untuk menjadikan lahan menjadi produktif dan subur bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya pada lahan kering. Lahan kering memiliki karakteristik yang unik dalam konteks biologi tanah. Dan berikut adalah beberapa aspek penting lahan kering dalam biologi tanah. Yang pertama, adaptasi mikroorganisme. Lahan kering memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim dengan kelembapan rendah, suhu tinggi, dan ketersediaan air terbatas. Mikroorganisme di lahan kering seperti bakteri, jamur, dan Actinobacteria telah beradaptasi terhadap kondisi ini melalui berbagai mekanisme. Pembentukan spora untuk bertahan saat kondisi kering, produksi senyawa pelindung untuk mencegah dehidrasi, pengembangan kemampuan pemanfaatan air yang efisien. Akibatnya, meskipun keragaman mikroorganisme di lahan kering cenderung lebih rendah, spesies yang ada sangat beradaptif dan dapat bertahan hidup.
Yang kedua, siklus hara dan dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi bahan organik di lahan kering umumnya lebih lambat dibandingkan di lahan basah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kelembaban dan aktivitas mikroorganisme pengurai. Siklus hara, seperti siklus nitrogen, fosfor, dan kalium juga berlangsung lebih lambat di lahan kering. Ketersediaan air yang terbatas menghambat proses mineralisasi dan siklus hara. Penambahan bahan organik seperti kompas atau mulsa serta praktik konservasi tanah dapat mempercepat siklus hara di lahan kering. Yang ketiga, interaksi mikroorganisme tanaman. Simbiosis antara tanaman dan mikroorganisme seperti mikoriza menjadi sangat penting di lahan kering. Mikoriza membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah yang terbatas. Yang keempat, peran fauna tanah. Fauna tanah seperti cacing tanah, semut, dan rayap memainkan peran sangat penting dalam pembentukan struktur tanah dan siklus hara di lahan kering. Aktivitas fauna tanah dapat membantu meningkatkan porositas tanah sehingga mempermudah infiltrasi air dan pertukaran gas. Fauna tanah juga berperan dalam mempercepat dekomposisi bahan organik di lahan kering. Yang terakhir atau yang kelima yaitu indikator kesehatan tanah. Keragaman dan aktivitas mikroorganisme dapat menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan dan kesuburan tanah di lahan kering. Pemantauan biologi tanah seperti populasi mikroorganisme, aktivitas enzim, dan respirasi tanah dapat membantu dalam pengelolaan lahan kering yang berkelanjutan. Lahan kering memiliki potensi yang besar untuk menjadi lahan produktif melalui pengelolaan yang tepat. Berikut adalah beberapa kontribusi lahan kering dalam menjadi lahan produktif. Yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati. Lahan kering umumnya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang adaptif terhadap kondisi kering. Keanekaragaman ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pertanian yang beragam dan berkelanjutan. Yang kedua, sumber daya genetik. Lahan kering menjadi habitat bagi berbagai tanaman dan hewan yang memiliki sifat tahan terhadap kekeringan. Sumber daya genetik ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan varietas tanaman dan hewan yang adaptif terhadap kondisi lahan kering. Yang ketiga, potensi pengembangan pertanian. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan kering dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang sesuai seperti tanaman serelia, legum, dan tanaman perkebunan. Pengembangan sistem irigasi yang efisien, pemilihan jenis tanaman yang adaptif, dan penerapan praktik konservasi tanah dan air dapat meningkatkan produktivitas lahan kering. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya air. Meskipun terbatas, lahan kering memiliki potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan secara efisien, seperti air hujan, air tanah, dan air permukaan. Pengelolaan sumber daya air yang tepat seperti pemanenan air hujan dapat meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas tanah. Penerapan praktik konservasi tanah seperti penggunaan mulsa, penanaman tanaman penutup, dan pembuatan terasering dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah di lahan kering. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan kering dapat menjadi lahan produktif yang dapat mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi penting bagi ketahanan pangan. Yang terakhir yaitu vegetasi. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan yang tumbuh di suatu area atau ekosistem termasuk pohon, semak, rumput, dan tumbuhan lainnya. Vegetasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sifat-sifat dan proses-proses biologis yang terjadi di dalam tanah. Vegetasi memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjadikan suatu lahan menjadi produktif, terutama pada lahan kering. Berikut adalah beberapa kontribusi vegetasi untuk menjadikan lahan produktif. Yang pertama yaitu suplai bahan organik. Suplai bahan organik oleh vegetasi adalah kontribusi penting dalam menjadikan lahan menjadi produktif. Pengembalian bahan organik ke dalam lahan memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah sehingga mendukung produktivitas lahan dalam jangka panjang. Yang kedua,
Interaksi dengan mikroorganisme tanah merupakan aspek penting dalam pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Interaksi dengan mikroorganisme tanah bertujuan untuk memahami peran mereka, menciptakan kondisi yang mendukung, memanfaatkan potensi mereka, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal atau ketergantungan pupuk kimia. Yang ketiga, stabilitas struktur tanah. Stabilitas struktur tanah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, stabilitas struktur tanah. Stabilitas struktur tanah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas struktur tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal tanpa bergantung pada sistem penilaian atau penghargaan berbasis poin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.